aplikasi. Kalau untuk disemprotkan ke daun, 1 liter air biasa, ambil 1 pupuk cair tadi yang sudah jadi, campur 1:1. Ya. Tapi kalau untuk disiram, lebih bagus itu tadi, Bapak siram aja dengan apa yang sudah jadi. Makanya bikin lebih banyak, lebih bagus. Iya, ya. Biarin dulu, nanti sedikit tua dia, di atas ini tuanya, atau kita sambung pucuk. Ini yang nanti pohon Bapak yang harus dibuang ini, harus. Iya. Karena gini dia teorinya, seharusnya karbohidrat naik ke pohon itu jadi bunga. Ini kan bunga nih, calon bunga. Dia nggak keluar bunga. Karena apa? Karena disedot sama ini makanannya. Oh. Nah, itu jadi mutlak harus dibabat habis dulu. Karena kalau nggak dibabat habis, dan satu lagi jeleknya di Kota Bogor ini Pak, ini jamur ini. Jadi memang harus rajin kerik, pakai belakang gagang pisau itu dikerik-kerik. Seperti ini kan hasil kerikan kemarin. Tapi ini Pak berbuah kok Pak. Kenapa? Berbuah. Ya berbuah, tapi kan kena itu dia. Mak sempurna itu atas kan ada buah juga. Iya. Jadi kalau pertama berbuah, kalau saya selalu buah yang sebelah barat saya rontokin dulu, yang sebelah timur saya biarin. Karena kan fotosintesis kan dari sinar matahari dari barat. Supaya apa? Jadi bisa pas satu pohon itu bisa berbuah terus. Yang nggak pernah berhenti berbuah ini kena siram air cumi-cumi ini. Besar-besar dia Pak. Oh, fermentasi cuma 2 minggu. 2 minggu aja udah cukup. Tapi gini, kalau untuk pembesaran cukup 2 minggu. Tetapi ketika Bapak sudah disiram ke tanaman yang sudah waktunya berbuah itu harus 1 bulan. Karena apa? Aksinamidesnya itu akan lebih muncul lagi, lebih jago lagi setelah 1 bulan. Harus dikasih aerator, gelembung udara tadi. Karena bakterinya itu akan hidup, dia mengambil udara dari itu. Jadi fermentasinya itu ada lubang udara. Jadi atau gini, terbuka atau ini kan 1 drum, ya. Bapak kasih 200 liter air, kasih 20 biji item cumi-cumi, kasih 1 liter E4. Nah, kemudian masukin selang akuarium, kan tahu selang akuarium yang keluar glub-glub. Oh iya. Itu biarin. Itu selama 1 bulan. Jadi akan berjalan terus itu. Terus selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Nah, nanti aplikasi kalau untuk disemprotkan ke daun, 1 liter air biasa, ambil 1 pupuk cair tadi yang sudah jadi, campur 1:1. Tapi kalau untuk disiram, lebih bagus itu tadi, Bapak siram aja dengan apa yang sudah jadi. Makanya bikin lebih banyak, lebih bagus. Iya. Ya, gitu, Bapak. Luar biasa ilmunya Bang ya. Ya, kita sama-sama sambil berjalan Pak. Yang lebih lagi kan, yang Ya. jadi ini kan maunya Pak. Betul. Kalau orang kan walaupun sudah ini, kalau kemauannya kurang juga nggak bakal ini juga. Betul. Kalau yang di Thailand itu yang dibudidayakan di sana tadinya fokus apa Bang yang di Pupuk itu. kelola di sana ya? Jadi kalau di Thailand itu semua rata-rata tuh sekarang durian harus di packing dalam keadaan dikirim ke Amerika, di packing dalam itu frozen Pak. Itu untuk produk hasil. Tapi kalau untuk pengelolaan di tanahnya, dia selalu membenamkan itemnya cumi-cumi, disiram tadi, atau kulit kerang ditaburkan, atau kapur dolomit yang disebar di lingkaran. Seperti itu. Itu kulit kerang di Hancurin. Kan ada mesin tracer itu, penghancur. Jadi penepung itu tadi. Iya. Jadi kulit kerang itu dihancurin semua, kemudian itu untuk memaniskan buah sama menyebabkan buah di luar dari musim. Kulit kerang. Makanya kita jangan mandang sepele kulit kerang. Betul. Nah, dari inilah Pak kita bikin montong, D24, semua kan samping juga. Kita ambil semua sawo-sawo kayak gini. Tapi kalau jati saya kultur jaringan, jadi saya ambil potongan kecil, bawa ke biotrop, diproses sama biotrop, balik lagi ke kita tanam jadi jati Solomon. Jadi jadi Solomon 7 tahun Bapak udah bisa keluar, udah bisa dipotong. Yuk kita jalan lagi ya. Iya. Semangat aja Bapak, udah mulai sekarang nanam tuh startnya udah benar, udah bagus.
atau ini Beb? Bercanda aja. Jadi yang bagian okulasi itu memang benar-benar dijiwai Mang. Ya? Betul betul. Jadi saya juga mencari orang yang betul-betul udah suka pertanian. Beda antara orang hobi sama orang hanya menyelesaikan kewajiban. Orang sudah jam 4 waktunya pulang melihat ada pohon yang patah, biarlah besok dah. Nah, tapi bagi orang yang hobi, aduh kadang langsung ngomong aduh, langsung ambil gunting potong, baru dia pulang. Walaupun nggak ditaruh di tempat sampah, tapi taruh di bawah dulu. Karena apa? Kalau ketika dia baru patah separuh, dibiarin tinggal besok karena tiup angin sampai habis dong bawah, rusak tuh pohon. Tetapi kalau diselamatkan dia dipotong dulu, taruh di bawah, selamat nih batangnya, cuma patah dikit atas. Tapi kalau dibiarin, ya, itu bedanya. Antara orang hobi, hanya orang sekedar melaksanakan jam kerja, yang penting jam 8 sampai jam 4 selesai udah. Ketawa lalu kayak gitu lalu terus. Tidak menyindir lah, Ya, tapi itu. kita ini kan sama. Jelas gitu. itu. Dia ngomong apa adanya. Nah, menggiring dari yang sekedar melaksanakan kewajiban untuk ke hobi itu itulah perlu proses. Iya. Makanya tadi, kalau saya mohon maaf, tidak ada anak buah tuh yang salah. Yang salah tuh bapaknya, mandornya, termasuk ownernya, mohon maaf pemiliknya. Kalau anak buah saya goblok nggak bisa, berarti saya yang goblok yang nggak bisa. Jadi saya nggak gampang menyalahkan anak buah yang salah. Tetapi bagi saya nggak ada wilayah abu-abu, hanya ada hitam dan putih. Realnya seperti ini, tapi kalau kamu melaksanakan tidak seperti ini, bakal seperti ini, gitu aja udah. Selesai, kita harus kasih pembinaan. Kalau nggak bisa ya itu tadi, udah. Mohon maaf kita nggak bisa kerjasama tanpa kalau negor itu tanpa menegur sukunya, tanpa menegur fisiknya. Yang kita tegur adalah perbuatannya. Aerator itu untuk apa? Gelembung udaranya akuarium itu. Nah, itu nanti dia jadi. Nah, saya selalu produk jadi saya masukkan ke Skopindo. Saya akan lihat CN rasionya berapa persen. Kalau memang dia terlalu tinggi, zat besinya baru tambah lagi seminggu. Nah, nanti jadinya baru kita apa? Kita aplikasi. Nah, ini cantik di dalam tablet. Kalau bapak kita bikin pepaya yang dicampur rendah-rendah, ini kebetulan kita ada pengecoran, rusak daunnya kena hawanya. Jadi saran Mang ini bagusnya untuk petani-petani durian. Itu sebaiknya durian lokal atau durian yang ngetren. Jadi gini, lokal tetap harus ada, yang ngetren juga harus ada, tapi ngetren harus dievaluasi apakah itu cocok agroklimatnya untuk kita. Contoh, ngetren di Cumasi, Berantai Babi, nggak cocok di Bogor Pak, nggak cocok, udah kita coba. Tapi berarti kan ilmu baru sebatas itu, tapi apakah ada terobosan lain, tadi kasih apa dulu, saya udah coba sampai 8 kali, dicoba pakai apa, sampai datang ke tanah di Bangka, masih juga bermasalah. Karena apa? Faktor alam, hujan terus itu, padahal di Bangka itu jarang hujan. Teratur dia hujan, jadi hujannya itu kalau udah ada ber itu hujan, tetapi kalau udah nggak ada ber itu masih tetap itu. Bangka Belitung, nah, dia kan Bangka Belitung ini kan udah mendekati Riau gitunya, agroklimatnya Lampung, udah Sumatera. Tapi kalau udah di Jawa ini kan udah curah hujannya kan nggak bisa diatur. Jadi ya saran saya sih 70% memang harus tanam durian top tadi. Tetapi yang tidak ada agroklimat yang nggak cocok evaluasi, jangan dipaksakan tapi harus ada. D24 nyata deh Pak. D24 bagus, Matahari bagus, Musangking bagus. Kemudian ada lagi Petruk jangan kalau Petruk, tapi kalau untuk sekedar stok seperti apa tadi yang kayak Konde tadi kan ada gitu. Si Tokong ya. Berarti montong kurang Pak ya. Montong kurang. Pemupukan Juni Harus bulan Juni. Juni Terakhir itu tapi pemupukan buah ya, itu dengan presentasi 8-24. Nanti selesai berbuah harus kasih pupuk persen 5-32. Jadi jangan pernah beli pupuk urea yang sudah jadi, mahal. Lebih baik bikin sendiri. Nanti saya kasih rumus, itu udah ukuran internasional. Kenapa 8-24-24? 8% itu adalah untuk urea, 12% adalah TSP, 12% lagi adalah KCL. Nah, persentase 8 tadi harus dikalikan nilai kadar yang ada di kemasan, biasanya 46%. Jadi 8% dikali 100% dulu, dikali kebutuhan kita, baru dikali nilai kadar. Nanti ketemu, oh ternyata kalau untuk luasan 1 hektar, misalnya 1 hektar kan kalau 8 meter jarak itu kan ketemu 156 batang. 156 batang itu berarti satu batang katakanlah perlunya 2 kilo, ya kan? Berarti 156 batang dikali 2 kilo berarti sekitar 342. Nah, 342 kilo itu kita perlu, ya kan? Dalam satu batang. Berarti 3 kintal lebih. Nah,
3 kintal lebih itu artinya pupuk jadi yang sudah dicampur urea TSP KCL. Kan berarti bingung berapa ureanya, berapa TSP-nya, berapa KCL-nya. Iya. Nah, berarti rumusnya kalau untuk buah dia 8, 24, 24. Berarti 8% dikali nilai kadar dikali kebutuhan tadi yang 300 sekian tadi. Yang satunya lagi 12% dikali sekian. Nah, ketemulah itu kebutuhannya. Aslinya, iya. Karena kebanyakan pupuk dia bermasalah, kekurangan Pupuk bermasalah, iya. Ibaratnya merawat bayi umur 5 bulan sama umur 3 tahun beda dong. Yang satunya sudah bisa makan cilok, yang umur ini kan udah bisa makan itu kan beda. Iya. Tertawa sedikit. Jadi gini, orang dulu mandang Warso sebelah mata, jauh. Kalau kita ada sesuatu yang beda sama orang, datang contoh di Warso. Saya jual, itu ada durian, 1 durian rusak, 3 duriannya bagus. Yang bagus saya bikin es ketan durian. Tapi ketika orang bayar, saya pukul gong, Pak. Gong yang besar, jadi gong itu anak-anaknya pada senang. Jadi ketika mereka besoknya lagi mau datang, mereka mau ke puncak melihat macet, dia bilang, "Pak, jangan ke puncak yuk, kita ke es gong," katanya. Jadi yang terngiang sama mereka itu cara pembayaran lagi. Itu satu. Terus yang kedua, Pak, orang makan ya dulu saya sediain nasi liwet. Nasi liwet itu, tapi makannya apa? Di daun pisang. Kasih aja apa istilahnya bangku-bangku kayu di sana. Jadi makannya di lantai. Kemudian saya hadirkan juga emping. Emping kan itu kan yang namanya melinjo itu proses pembuatan emping kan orang kota banyak nggak tahu. Jakarta Internasional Sekutu Marija Malah jadi langganan kita. Saya bikin pelet ikan. Peletnya dari dedap, dari darah sapi, masuk mesin pelet, kita jemur, kita kantong-kantongin segini-segini, kita jual 10.000. Kita tabur ke ikan kita, jadi apa? Pelet kita laku, ikan kita kenyang. Nah, kebo, Pak. Kebo, saya tidak perlu melihara kebo. Saya pinjam kebo sama tetangga. Saya sewa berapa kamu biasanya bajak sehari? Sehari aku 100.000. Oke, aku kasih 150.000. Tapi tolong tungguin kerbau kamu, mandiin kerbau itu saya galang-galang pakai karung, kasih air, kasih sampo, Pak. Sampo orang, sama sabun, sabun cair. Itu Jakarta Internasional, satu orang tuh bayar 20.000. Antri, Pak, puluhan orang. Kasih waktu mereka 15 menit satu orang mandiin kerbau terus. Oh iya. Kerbau kasih makan. Luar biasa. Duit lagi, Pak. Terus satu lagi yang paling lucu itu. Orang bikin ini apa namanya? Bikin kopi. Kita kan kopi banyak di sana. Jadi cara mencangrai kopi, ya kan? Kemudian apa cara nyeduh kopi. Jadi minum kopi itu di depan tabung pot kopi. Jadi kopi kita tanam di drum yang robusta, arabica itu pada berbuah semua. Gimana sih rasanya minum kopi tetapi di depan itu ada pohon kopi yang sedang berbuah lebat? Beda suasana. Jadi kita jual itu suasana gitu loh. Nah, harus seperti itu. Kalau ada sesuatu yang beda di sana orang pasti datang, Pak. Mudah-mudahan Barat semua masih muda. Pak Warso memulai itu usia ketika dia pensiun usia 56. Waktu itu jadi tentara. Akhirnya beliau meninggal usia 87 tahun. Jadi 15 tahun. Bapak mengembangkan Warso bersama saya sudah jadi ikon. Jadi kita Warso, saya bikin patung bulan yang besar gitu kan. Nah itu jadi akhirnya kan patung bulan itu sebesar ini, jadi ada orang tertantang gitu. Apalagi 1 meter deh. Tapi pernah nggak sih? Jadi cerita gini, ada sedikit pengalaman saya di Thailand kemarin. Saya tanya, kalau untuk tanaman buah yang sifatnya tahunan, kita akan mimpi kalau kita bicara organik. Dia tetap memerlukan urea TSP KCL. Tapi tetap dia harus dibantu dengan pupuk organik. Yang paling bagus adalah tai kambing. Apa bedanya tai kambing, sapi, dan ayam? Kalau ayam itu faktor predatornya paling tinggi mendatangkan rayap. Kalau tai sapi, rayap agak berkurang, kambing agak berkurang juga. Tetapi faktor K, artinya kaliumnya, yang paling bagus tuh banyak ada di kambing. Kalau untuk yang berbuah ada di kambing. Bukan berarti ayam. Kalau ayam tuh jago di sayur mayur yang kira-kira tanaman tuh 6 bulan panen kayak semangka. Tapi kalau untuk durian sudah dicoba di sana di Thailand dan Vietnam, itu yang paling bagus adalah tai kambing. Yang paling bagus tai kambing Bapak rendam, Bapak fermentasi, Bapak siram 1 bulan tadi itu akan jago dia cepat. Mubuk pun gitu juga, jangan digali melingkar bulat. Ya kalau satu besar tanaman gini nih 10 titik aja bolong-bolong. Bahkan di sana secara modern. Biopori. Kasih pipa aja yang 4 in, masukin pipa 4 in, kasih pupuk NPK, tutup. Nanti dia 6 bulan kemudian udah turun, masuk lagi untuk pupuk buah. Jadi intinya kalau Bogor ini kan periodisasi buah dan bunga. Kalau untuk durian, tanaman buah-buahan itu kita mulai pupuk itu di bulan Juni, Pak. Jangan telat di bulan Juni. Awal Juni kasih NPK. NPK Juni adalah NPK yang P dan K-nya lebih besar daripada N. N itu kan urea, P itu kan TSP.
Nah itu kalau N-nya lebih besar, itu nanti dia ceritanya daun lagi, tunas lagi gitu. Tapi kalau seandainya memang tepat, jadi penggunaannya ketika dia udah mulai bulan Juni harus P dan K yang lebih besar. Kalau Thailand pakai 8, 12, 12, jadi 8% urea, 12% TSP, 12% KCl. Nah itu nanti kalau dikali nilai kadar yang ada di karung, nanti ketemu dia apakah ureanya 8 kilo, apakah TSP-nya jadi 12 kilo, apakah KCl-nya, jadi kan KCl tetap lebih dikit ya, karena itu kan keras kalau KCl. Nah itu kalau dia tepat, berbuahnya cakep. Tapi kalau kita salah pupuk, ureanya ternyata lebih banyak, dia nggak akan keluar buah, malah keluar tunas daun lagi. Nah itu kita bandingin antara dikasih NPK sama dikasih yang organik, lebih produktif yang NPK. Nah kekhawatiran global kan cuma satu, kebanyakan bahan kimia nanti itu akan adalah racun. Yang penting kadar zat zat besi, kadar logam yang ada di daging buah itu di bawah 0,5%, di bawah ambang batas. Kenyataan yang diimpor kita, diekspor dari Thailand ke kita, nggak ada yang lebih itu, padahal mereka menggunakan NPK. Jadi intinya kita jangan terlalu istilahnya paranoid, ketakutan sama penggunaan NPK kalau untuk tanaman buah, Pak. Itu. Jadi walaupun disebut dia organik, tetap memang menggunakan itu, tapi nggak seberapa. Betul. Jadi di mix, gitu ya. di mix. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang nakut-nakutin, Pak. Kenapa? Dia jual pupuk organik, menjelekin yang kimia. Padahal sebenarnya NPK itu kan diambil dari perut bumi juga kan. Itu sebenarnya kan organik juga apa yang ada dalam perut bumi. Cuman biasanya bahasa itu tadi, bahasa pedagang, kecap nomor 1 terus jangan menggunakan NPK kimia. Karena apa? Itu tadi bakal merusak, bakal ini. Itu karena dia pengusaha obat-obatan organik. Tapi bagi pengusaha yang NPK ngomongnya juga ngapain pakai organik, nggak akan cepat ini, cepat itu, mana obatnya. Ya emang seperti itu gitu loh. Jadi kita yang penting kebutuhan pohon. Andaikan pohon ini bisa ngomong, ya itu tadi ada keseimbangan. Jadi ketika menjelang berbuah bulan Juni kita kasih NPK, tapi selesai itu baru kita kasih pupuk kandang. Ya pas aja gitu. Kita coba di warsa seperti itu, ada yang blok NPK, ada yang blok yang organik. Yang organik ini ngadat, Pak. Dan makanya saya ceritain terus terang aja, Pak SBY ketika berkunjung, kan dia 3 kali berkunjung ke situ. Dia bilang, kenapa tanaman saya di Pacitan seperti ini. Buah apa? Durian apa? Durian Petruk. Saya ceritain durian Petruk. Petruk jagoannya di Demak, Jepara. Dibawalah ke Bogor. Dia nggak bisa ngomong. Andai kan dia bisa ngomong, dia ngapain kamu nggak mau berbuah? Karena dia nggak bisa bahasa Sunda. Tapi durian kita Matahari, jagoan di Bogor, dibawa ke sana juga nggak ada juga, Pak. Padahal masalah agroklimat. Kalau Petruk itu cocoknya wilayah ada hawa-hawa laut, berpasir, agak ada kapur. Jago dia, curah hujannya dikit. Dari Bogor hampir tiap hari hujan, jadi istilahnya kalau dia ngomong ya aing apa katanya kedinginan katanya gitu kan. Jadi memang nanam durian harus cocok sama lokasinya gitu loh. Tapi faktor pemberian pupuk tadi apa pengaruh dengan faktor hujan? Betul. Artinya gini, bulannya mengenai bulan tadi. Mengenai jadi gini bulan. Pak, Indonesia kan dari barat ke timur. Durian itu selalu munculnya dari Aceh dulu. Aceh panen turun ke Medan. Medan karena populasinya sangat besar, jutaan pohon bukan ribuan lagi, dia hampir sepanjang musim. Medan hampir habis, turun dia ke Padang. Padang hampir habis, turun Jambi, Riau. Riau hampir habis, turun lagi ke Bengkulu. Bengkulu habis, turun ke Jambi, seterusnya ke Batam. Turun lagi Palembang kan. Udah di Palembang turun nanti Lampung. Lampung pasti turunnya lagi ke Banten. Banten, Serang, selesai itu hampir berbarengan sama Bogor, turun ke Jawa Tengah nanti. Gitu mulai musimnya. Nanti paling ujung terakhir musim di Papua. Papua hampir habis, Aceh udah panen lagi. Jadi ngikutin pola matahari. Jadi kita berada di tengah. Kita di bulan Juni harus mupuk. Kalau tidak dipupuk bulan Juni, kalau dia bisa ngomong, aku nih perlu karbohidrat untuk melahirkan bunga dan buah. Aku perlunya urea sekian, TSP sekian, KCA sekian. Kalau aku nggak dikasih, aku ngadat berbuah. Makanya kita harus tepat di bulan Juni, akhir Juni harus selesai pemupukan. Karena apa? Ditambah 6 bulan kemudian. Kan periodisasi bunga itu kan dari bunga ke buah, itu kan perlunya 6 bulan, Pak. Jadi kalau bulan Juni kita pupuk, nanti di mulai Desember, Januari, kan udah mulai nih. Januari, Desember udah mulai keluar bunga, buah. Kalau kita nggak kasih pupuk di bulan Juni, ngadat nggak bakal buah banyak. Itu aja. Nah nanti di daerah Jawa Tengah bukan bulan Juni, bulan Juli dia, selisih sebulan. Di Surabaya bukan di bulan Juli, dia di ujung lagi, dia di bulan Agustus, September. Karena apa panen nanti di sana diperkirakan bulan April, bulan Mei di Surabaya. Terus sampai ke Papua gitu juga muncul lagi. Jadi dari Sabang sampai Merauke dia Iya, ngikutin pola itu tadi.
dalam 1 bulan ya. Nah betul. Nah pertanyaan kita, kenapa di Thailand ada terus? Itu tadi ya mudah modernisasi. Jadi nanam durian di Thailand nggak kayak kita, sahan datang, campur-campur tanam, campur-campur tanam. Kalau dia enggak, ini untuk jalan mobil nih untuk panen. Nah dikasih terasin kayak gini nih, rumput hijau naik gini. Nah di atas tuh pohon durian Pak. Karena setiap kali hujan turun, itu air harus ke bawah terus. Karena durian intinya nggak mau air yang terlalu banyak. Jadi udah seperti itu, antar pohon dikasih selang kecil Pak. Kecil banget selang. Jadi tinggal buka toran satu, dia langsung nyiram sendiri ke per pohon. Kalau kita kan enggak main siram. Ya kembali lagi ke modal orang, karena kan berani dia. Seperti itu aja. Kalau kita kan nanam durian, pokoknya lapangan datar main tanam aja. Kalau tanam enggak, udah seperti nanam ubi gitu. Jadi kayak kasih gulutan, tengah-tengahnya itu durian semua. Kita jalan di bawahnya kayak gini. Iya. Supaya air tuh hujan